Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, maupun sore untuk eh, Bapak atau Ibu dosen, kakak asisten, maupun teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Atila Zaidan Zinafa dengan NIM 1352468. Di sini saya akan menjelaskan eh, makalah algeo saya, aljabar linear dan geometri saya dengan judul Musik Genre Classification Using Complex Fourier Transform, Singular Value Decomposition, and Machine Learning. Oke, jadi apa sih makalah ini mau address gitu? Jadi kita pun punya di dunia ini punya kayak setiap hari itu musik bertambah terus lah. Gimana eh banyak lah genrenya, jenis-jenis genrenya. Tapi tuh kita tuh kan nggak punya secara pasti ya bahwa si genre ini pop atau kayak secara matematis sebuah genre ini pop atau gimana gitu. Jadi kita harus bisa predik nih eh, gimana dengan akurat si lagu ini genrenya apa, si lagu ini genrenya apa. Tapi kan dengan akurat gitu tuh biasanya dicapai dengan eh gunain deep learning gitu. Tapi deep learning ini kelemahannya dia harus dilakukan dengan resource yang lumayan tinggi. Dengan contohnya dengan untuk 82 sampai 85% eh akurasi itu butuh kayak sekitar 12 jam eh, GPU gitu, GPU works. Nah, jadi kita nggak kurang possible untuk masyarakat awam. Jadi saya eh, membuat makalah Algeo ini untuk mengatasi masalah itu, di mana gunakan SVD sama Complex Fourier Transform ini bisa kita gunakan machine learning di mana ya emang sih nggak setinggi 82% tadi, tapi masih sangat dekat dan waktu yang dihabiskan cuma beberapa menit gitu untuk training modelnya gitu. Intinya itu. Ini introduction seperti yang saya bahas tadi. Terus lanjut, mungkin kita langsung aja. eh Dataset yang dipakai bakal aduh sorry, dataset yang dipakai bakal GTZan, dia 1000 files. Ada 10 genre juga: blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, rock. Terus dia bentuknya 30 tick monoclips dengan di 22.050 Hz gitu. Jadi ini audio signal tuh gimana, ini tentang hertz tuh gimana gitu. Terus lanjut, nah ini complex numbers, ini buat masuk ke Fourier, jadi pakai complex number juga. Terus ini Fourier transform dan spectral analysis. Terus ini bakal namanya pakai metode the short time Fourier transform atau STVT. Intinya bakal menyelesaikan masalah yang musik signal akhir ini dia tuh non stationary atau nggak diam aja gitu. Tuh. Terus lanjut, ini buat preproses audionya nanti. Terus yang D itu SVD. SVD ini intinya buat SVD ini intinya buat eh, si buat kompresi audionya. Jadi nanti ada juga di sini. Audionya tuh bakal di lebih kecil 2600 kali gitu setelah di SVD kan. Setelah di preproses gitu. Salah satunya menggunakan SVD. Terus super vector machine. Super vector machine ini intinya bagian machine learningnya, dimana ini ada supervised learning algorithm untuk mengklasifikasi suatu objek mungkin namanya. Jadi intinya klasifikasi sebagai dia kategori apa gitu-gitu. Terus lanjut lanjut, itu SVM. Di tengah bisa dibaca. Untuk arsitektur sistemnya, dia bakal dibagi menjadi 5 stage pipeline. Pertama di pre-process terlebih dahulu. Nah, di pre-process ini dia bakal keluar 30 second ini jadi 661.500 time domain samples dengan itu si one dimensional array gitu. Jadi banyak banget nih arraynya. Terus nanti ya lain-lain, terus pakai STFT untuk jadi ya dari time dom
decompose time domain signal to time frequency representation gitu. Uh, jadi terus complex stacking. Nah, ini complex stacking itu nge-stack ditumpuk bilangan real sama bilangan imajinernya. Aduh. Terus oke, gitu aja sih. Terus yang SPD setelah itu dikompres lagi menggunakan SPD, nanti K yang diambil itu 100 karena uh, udah 99% varians diambil gitu. Terus super vector machine classification ini intinya gimana cara pilihnya. Pilih klasifikasi ini uh, genre apa gitu. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini dari 666.001.000 ke 1 gitu. Karena ini sih keren dari 266.500 ke 100 gitu karena SPD tadi. Gitu. Ini buat feature extraction implementation, audio processing, STF computation, STFT computation, SPD gimana gitu-gitu. Terus classification implementation dia gunakan hyperparameter tuning dan grid search juga gitu. Terus untuk setup setup kan machine learning ini sangat dipengaruhi dengan spek laptop ya. Jadi setup saya menggunakan i7 10750H buat CPU dan tapi ini bakal berat di CPU sih. Jadi apa sih namanya? GPU atau VGA itu nggak terlalu ngaruh di sini. Itu buat hardware dan softwarenya ini evaluation matrixnya gini. Terus buat implementation, text stacknya bisa dilihat di sini. Terus ini feature extraction, SPD base, ini ada pseudocode-nya. Terus running pipeline gitu-gitu. Terus inference pipeline, terus juga ini hasil akhirnya. Hasil enggak ini computational complexity-nya. Terus nah ini bisa dilihat bahwa STFT itu yang paling ribet tuh STFT gitu. Terus overall performance, nah performance-nya kita lihat di sini. Ini kan dua metode yang kita pakai kan. Si 5-fold CV accuracy atau test set square accuracy. Itu 75, di bawah 78 juga gitu. Konfig terbaiknya C-nya 100, agama 0,01 gitu. Jadi ini juga ada pre-genre performance gitu. Nah, ini juga ada confusion matrix analysis. Jadi dia ngitung berapa yang kena di dia sendiri yang benar dan ngitung berapa dia lari ke orang gitu. Lari ke nebak orang lain gitu. Nah, nanti bakal didapat hasil air lagi. Kalau cuma XTFT doang itu cuma 68%. Terus MFCC doang itu 72%. Terus spectral only itu 70%. Nah, metode dua kita nih dua yang bawah 75 atau 78% gitu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, sebenarnya untuk memprediksi dengan cukup akurat itu uh, bisa memprediksi dengan cukup akurat genre musik itu bisa memanfaatkan SVD ini karena seperti itu bos 2 Algio kemarin intinya kita bisa kompres-kompres kan dengan Algio ini pastilah semuanya bisa dikompres dengan Algio ini hampir semua mungkin dengan SVD ini hampir semua mungkin gitu. Nah, untuk programnya di sini bisa kita lihat. Mungkin saya akan mulai dari datasetnya terlebih dahulu, yaitu dataset GTZ ini. Ini bakal ada Genders original ini, dan di sini bakal ada misal blues. Nah, blues ini bakal ada klip buat lagunya gimana. Gitu, misal kayak jazz, gitu. Aduh, coba pop deh. Ini lagu asli, jadi ya gitu lah. Tuh. Jadi kita harus gimana cara tebaknya itu pop dan lain-lain. Juga dataset di sini ada yang memproses datasetnya. Buka di SRC, SRC bakal ada train.py itu. Nah, ini bakal keluar setelah di train, bakal ada conversion matrix yang kita bisa lihat di laporan. Juga ada bakal model-model di sini gitu. Terus juga di sini ada versi Jupyter Notebook yang sudah saya rapihkan gitu sih. Nah, ini saya udah pencet train dari tadi karena train itu bakal lama banget dan ya gitulah.
Ini saya lagi mau dihemat daya laptop sih, makanya agak lama. Terus intinya print, tinggal print gitu. Disarankan laptopnya sambil dicas sih, soalnya ini panas banget udah. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.